Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ike Nur Sapitri, Lia Nur Aini, Raina Dininda, Rika Amelia, dan Usatun Hasanah. Kami akan menyampaikan dua buah materi, yaitu prinsip kesopanan dan parameter pragmatik, dan prinsip kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Dosen Irwan Siagian MPD. Materi pembahasan pada video kali ini adalah 1. Hakikat kesopanan, 2. Jenis-jenis prinsip kesopanan, 3. Hakikat parameter, 4. Jenis-jenis parameter pragmatik, 5. Hakikat kesantunan linguistik, 6. Jenis-jenis kesantunan linguistik, dan yang terakhir yang ketujuh, hakikat kesantunan pragmatik. 1. Hakikat kesopanan berbahasa. Nadar tahun 2013 halaman 251 berpendapat bahwa kesopanan berbahasa digunakan penutur dalam rangka meminimalisasi atau mengurangi derajat perasaan tidak senang atau sakit hati sebagai akibat tuturan yang diungkapkan oleh seorang penutur. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa kesopanan berbahasa sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang baik dan menghindari konflik dalam kegiatan manusia. Kesantunan berbahasa akan tercermin dalam perilaku seseorang saat berkomunikasi. Contoh, yang pertama, Wawa mengatakan, "Berisik banget sih kamu." Lalu contoh yang kedua, Wawa mengatakan, "Saya sedang terima telepon, suaranya tolong dikecilin." Pada contoh di atas, tuturan pertama menyampaikan teguran kepada seseorang dengan kata-kata yang langsung dan kurang sopan. Dan pada tuturan yang kedua, Wawa menyampaikan maksudnya dengan kata-kata yang sopan dan mengemukakan alasannya. Rusminto tahun 2012 halaman 110 mengatakan, prinsip kesopanan berbahasa diartikan sebagai suatu prinsip yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan dalam sebuah percakapan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa dengan prinsip kesopanan berbahasa, manusia dapat menjaga hubungan baik dengan sesamanya di dalam kehidupan sosial melalui keramahan yang dipakai dalam percakapan. Contohnya, seorang pegawai mengatakan, "Besok kamu harus datang ke pestaku." Lalu contoh yang kedua, seorang pegawai mengatakan, "Kalau Bapak berkenan, sudilah besok datang ke acara pesta saya." Pada contoh di atas, seorang pegawai mengundang bosnya untuk datang ke acara pestanya. Tuturan pertama dianggap tidak sopan karena pegawai memanggil atasannya dengan sebutan kamu. Dan tuturan kedua dianggap lebih sopan karena memakai sapaan hormat yaitu Bapak. Pemakaian kata yang tidak sopan oleh pegawai tersebut dapat mengakibatkan hubungan dengan atasan menjadi tidak baik, bahkan akan mengakibatkan masalah dalam pekerjaannya. Sri Haryati dan Ramdhani tahun 2022 menyatakan bahwa prinsip kesopanan merupakan prinsip yang mengatur agar komunikasi berjalan dengan baik dan benar, agar penutur dan mitra tutur memperoleh kejelasan dalam menangkap informasi yang disampaikan kepada petutur, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan pendapat tersebut, komunikasi dapat berjalan dengan baik jika antara penutur dan mitra tutur dapat menyampaikan pesan dengan benar. Dalam penyampaian informasi tersebut, tidak hanya diperlukan tuturan yang mudah dipahami, tetapi juga dibutuhkan cara agar informasi dapat disampaikan secara santun. Contoh, yang pertama, A mengatakan, "Saya tidak mau makan." Lalu B menjawab, "Ya sudah, kamu tidak usah makan." Contoh kedua, A mengatakan, "Saya tidak mau makan karena saya tidak biasa makan masakan yang pedas." Lalu B menjawab, "Kalau begitu kamu tunggu sebentar, akan saya buatkan makanan yang tidak pedas." Pada percakapan pertama, tuturan A berupa pernyataan yang tidak jelas sehingga tidak bisa ditangkap dengan baik oleh lawan tutur, sehingga B membalasnya dengan tuturan yang kurang sopan. Sementara pada percakapan kedua, A menyampaikan pernyataannya dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh B. Percakapan kedua menunjukkan komunikasi yang berjalan dengan baik sehingga peserta tutur dapat saling memahami. Berdasarkan keseluruhan teori para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berbahasa diperlukan prinsip kesopanan untuk menghindari konflik yang terjadi dalam hubungan sosial. Prinsip kesopanan merupakan prinsip yang mengatur agar komunikasi antara manusia berjalan dengan baik, pesan dan informasi tersampaikan dengan jelas dan benar tanpa menyakiti hati seseorang.
Kedua, jenis-jenis prinsip kesopanan. Khair tahun 2011 halaman 56 mengatakan prinsip kesopanan dalam pragmatik terbagi menjadi 6 maksim. A. Maksim kebijaksanaan, B. Maksim penerimaan atau kedermawanan, C. Maksim kemurahan hati atau pujian, D. Maksim kesederhanaan atau rendah hati, E. Maksim kesepakatan, dan F. Maksim simpati. A. Maksim kebijaksanaan. Wijaya tahun 2019 mengungkapkan bahwa maksim kebijaksanaan mengharuskan setiap peserta tutur untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur. Berdasarkan uraian di atas, maka maksim ini sangat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Contoh, Bu Rika, Raina, ayo silahkan dicicipi kuenya, di kulkas masih banyak, mau dibawa pulang juga boleh. Pada contoh di atas, Bu Rika menawarkan nastar kepada temannya yang sedang berkunjung ke rumahnya. Tuturan tersebut disampaikan oleh Rika kepada Raina agar Raina merasa senang menikmati kue yang disajikan. Hal tersebut telah memenuhi maksim kebijaksanaan yang memaksimalkan keuntungan orang lain. B. Maksim penerimaan. Wijana dan Rohmadi tahun 2011 halaman 55 mendefinisikan maksim penerimaan adalah maksim ini mewajibkan bagi peserta tutur untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa maksim ini berpusat pada diri sendiri. Penutur memaksimalkan pengorbanan diri sendiri, menambahkan beban pada diri sendiri demi orang lain. Contoh, Adik, kalau cuaca panas begini, enaknya kita makan es krim, Kak. Kakak, ya udah, sekarang Kakak beliin es krim di minimarket. Dari contoh tersebut, tuturan seorang adik yang berupa pernyataan bisa membuat kakak mengorbankan dirinya untuk memenuhi keinginan adiknya. Kakak telah menerapkan prinsip kedermawanan dengan memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri, yaitu mengorbankan waktu dan tenaga dengan cara membelikan es krim untuk adiknya. C. Maksim kemurahan atau pujian. Menurut Nisa, tahun 2016, maksim kemurahan merupakan maksim yang menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan maksim ini, peserta tutur diharapkan selalu bersikap santun dengan berusaha memberikan penghargaan kepada orang lain. Dengan maksim ini, diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, saling mencaci, atau saling merendahkan pihak lain. Peserta tutur yang sering mengejek peserta tutur lain akan dianggap tidak sopan karena dinilai tidak menghargai orang lain. Contoh, Lia, wah, bagus sekali lukisan buatanmu, Ike. Ike, ah Lia, bisa aja, punya kamu juga bagus, saya suka pemilihan warnanya. Dari contoh tuturan di atas, kedua peserta tutur yaitu Lia dan Ike telah memenuhi maksim penghargaan. Mereka berdua saling memberikan pujian dan penghargaan kepada lawan bicara dan meminimalkan rasa tidak hormat. Lia memberikan pujian terhadap lukisan buatan Ike, dan Ike juga membalas dengan memberikan pujian. D. Maksim kesederhanaan atau rendah hati. Nugraha tahun 2018 mengatakan bahwa maksim kesederhanaan adalah maksim yang mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambahkan kritikan pada diri sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa orang akan dianggap sombong dan congkak hati apabila di dalam kegiatan bertutur selalu memuji dan mengunggulkan dirinya sendiri. Sebagai penutur harus memaksimalkan rasa tidak percaya diri dalam hati. Dalam maksud ini harus diperhatikan tingkat evaluasi baik atau buruk orang lain atau diri sendiri yang diucapkan oleh pembicara. Contoh, Adi, kamu dapat nilai A, kamu pintar sekali. Ihsan, terima kasih, tapi banyak yang lebih pintar dariku. Pada contoh di atas, ujaran tersebut terlihat sangat sopan karena meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri. Ihsan tidak sombong diri secara berlebihan ketika dipuji oleh temannya.
Maksim kesepakatan atau kecocokan. Simatupang tahun 2017 mengartikan maksim kesepakatan sebagai maksim yang berfungsi untuk mempengaruhi dan mengurangi ketidaksetujuan dan menambahkan kesepakatan antara diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, maksim kecocokan mengukur kesantunan seseorang jika terjadi kecocokan antara penutur dan mitra tutur. Kemudian, maksim kesepakatan ini juga menuntut setiap peserta tutur agar tidak membantah secara langsung tuturan yang dianggapnya tidak cocok atau tidak disepakati. Contoh, dosen, kerjakan tugas bab 9 dan kumpulkan nanti malam. Mahasiswa, baik Bu, akan kami kerjakan. Pada contoh di atas, dosen memberikan perintah kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas yang akan dikumpulkan nanti malam. Tuturan di atas memperlihatkan semua siswa memberikan persetujuan atas perintah yang diberikan oleh sang dosen. Maka terjadilah maksim kecocokan dan kesepakatan antara tuturan tersebut. Maksim simpati. Wijana tahun 2011 mengatakan bahwa maksim simpati adalah maksim yang mewajibkan sesuatu itu untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan maksim simpati ialah agar peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpatinya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Diharapkan agar para peserta itu memiliki rasa simpati terhadap mitra tuturnya. Contoh, Ike, Lia, hari ini aku nggak jadi minta tanda tangan buat skripsi. Lia, sabar, kan masih bisa besok ke. Pada contoh di atas, pada tuturan tersebut, Lia menunjukkan simpatinya terhadap temannya. Kalimat yang diutarakan oleh Lia dianggap santun oleh seseorang karena dianggap telah bersimpati kepada temannya yang sedang merasa sedih. Sintesis teori. Berdasarkan keseluruhan teori para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 6 maksim prinsip kesopanan harus digunakan agar manusia dapat memakai bahasa yang santun saat berkomunikasi, sehingga menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan komunikasi menjadi tidak lancar dan menimbulkan kesalahpahaman. 3. Hakikat parameter. Menurut Jutkar DKK tahun 2017 mendefinisikan parameter pragmatik adalah batasan-batasan yang menentukan pemilihan kata atau bentuk-bentuk bahasa yang paling tepat dan sopan dalam suatu situasi berbicara. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa parameter pragmatik mengacu pada batasan-batasan yang menentukan kata-kata atau bentuk-bentuk bahasa yang paling sesuai dan sopan dalam suatu situasi berbicara. Hal ini mencakup pemilihan bahasa formal atau informal, serta penggunaan kata-kata sopan seperti kata sapaan bapak atau ibu dalam konteks tertentu. Contoh, A. Selamat pagi, Bu. Pada contoh di atas menjelaskan ketika berbicara dengan atasan di tempat kerja, penggunaan bahasa formal dan sopan seperti kata sapaan bapak atau ibu dapat dipandang sebagai bagian dari parameter pragmatik, yaitu batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam situasi-situasi komunikasi tertentu. Hakikat parameter. Menurut pendapat Darni dan kawan-kawan, tahun 2021 halaman 136 mendefinisikan parameter sebagai garis-garis yang menentukan atau menandakan keluasan atau batasan sesuatu. Keluasan yang ada batasan-batasannya, semakin panjang bentuk tuturan, semakin besar pula keinginan penutur untuk berlaku sopan kepada lawan tuturnya. Hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda ini disebut parameter pragmatik. Berdasarkan penjelasan di atas, parameter adalah sebagai garis-garis yang menentukan batasan atau keluasan suatu hal. Parameter pragmatik mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk bahasa yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda dalam komunikasi. Semakin panjang bentuk tuturan, semakin besar pula keinginan penutur untuk berlaku sopan kepada lawan tuturnya.
Contohnya, Lia, maaf, bisakah Anda memberikan saya tumpangan ke kantor besok pagi sekitar pukul 8? Pada contoh tersebut, penggunaan kata maaf menunjukkan bahwa penutur menghargai waktu dan kesibukan lawan tutur dan meminta izin untuk meminta tolong. Selain itu, penggunaan kata-kata seperti bisakah dan sekitar menunjukkan penghormatan dan kelembutan dalam permintaan sehingga tidak menimbulkan kesan memaksa atau kasar. Hakikat parameter. Menurut pendapat Watts tahun 2015, mendefinisikan parameter merupakan aturan-aturan sosiolinguistik yang mengatur penggunaan bahasa yang lebih sopan atau kurang sopan dalam konteks komunikasi tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa parameter adalah aturan-aturan yang terkait dengan aspek sosiolinguistik yang mempengaruhi penggunaan bahasa yang lebih atau kurang sopan dalam situasi atau konteks komunikasi tertentu. Aturan-aturan ini berlaku dalam masyarakat atau budaya tertentu dan menentukan bagaimana orang berbicara, terutama dalam hal sopan santun atau kesopanan berbahasa. Contoh, bagian A, apakah Anda bersedia memasakkan saya mie instan? Contoh bagian B, bisakah Anda membuatkan saya kopi? Contoh di atas menunjukkan aturan-aturan sosiolinguistik yang mengatur penggunaan bahasa yang lebih sopan atau kurang sopan. Seorang majikan tidak akan menyuruh pembantunya dengan kalimat seperti di atas karena strata sosial yang berbeda. Sintesis teori. Berdasarkan keseluruhan teori para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa parameter pragmatik merujuk pada aturan-aturan yang terkait dengan aspek sosiolinguistik dalam penggunaan bahasa yang lebih atau kurang sopan dalam situasi atau konteks komunikasi tertentu. Parameter ini menentukan batasan-batasan atau keluasan suatu hal dalam komunikasi, termasuk pemilihan bahasa formal atau informal, serta penggunaan kata-kata sopan seperti kata sapaan, bapak atau ibu, dalam konteks tertentu. Semakin panjang bentuk tuturan, semakin besar pula keinginan penutur untuk berlaku sopan kepada lawan tuturnya. Aturan-aturan ini berlaku dalam masyarakat atau budaya tertentu dan menentukan bagaimana orang berbicara, terutama dalam hal sopan santun atau kesopanan berbahasa. Yang keempat, jenis-jenis parameter. Menurut Hitler tahun 2013, terdapat 3 parameter pragmatik yang dapat digunakan sebagai alat ukur kesantunan dan kepatuhan tindak tutur seseorang, yaitu yang A, tingkat jarak sosial, yang B, tingkat status sosial, dan yang C, tingkat peringkat tindak tutur. A. Tingkat jarak sosial. Menurut pendapat Santoso, tahun 2016 menyatakan, tingkat jarak sosial adalah parameter kesantunan yang dilihat dari keakraban antara penutur dan mitra tutur dengan mempertimbangkan perbedaan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial budaya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa tingkat jarak sosial menunjuk kepada peringkat hubungan sosial antara penutur
dan mitra tutur yang terlibat dalam sebuah pertuturan. Ada kecenderungan bahwa semakin dekat jarak peringkat sosial di antara keduanya, akan semakin kurang santunlah tuturan itu. Demikian sebaliknya, semakin jauh jarak peringkat sosial antara penutur dengan mitra tutur, akan semakin santunlah tuturan yang digunakan itu. Contoh A. Dasar tua-tua keladi. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif karena dimaksudkan untuk mengejek bapak-bapak yang sudah tua tetapi masih centil. Tuturan tersebut melanggar parameter pragmatik tingkat jarak sosial karena mengandung umpatan yang ditunjukkan kepada bapak tua. B. Tingkat status sosial. Tingkat status sosial didasarkan atas kedudukan asimetris antara penutur dan petutur di dalam konteks pertuturannya. Status sosial antara penutur harus diperhatikan agar komunikasi dalam tindak tutur berjalan aktif menurut Wahidi tahun 2017. Berdasarkan penjelasan di atas, tingkat status sosial merupakan parameter kesantunan yang diukur berdasarkan status sosial dalam lingkup tertentu. Tingkat status sosial direalisasikan dengan tuturan yang memperhatikan tingkat status sosial yang didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur dan lawan tutur dalam konteks pertuturan. Contoh, dosen. Aryo, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Aryo, terserah saya dong Pak, mau mengumpulkan tugas atau tidak. Tuturan tersebut melanggar parameter pragmatik tingkat status sosial. Pelanggaran tingkat status sosial terjadi karena Aryo adalah seorang mahasiswa yang kedudukannya di bawah dosen. Namun tuturan Aryo seolah-olah memiliki tingkat status lebih tinggi daripada sang dosen. C. Tingkat peringkat tindak tutur. Menurut pendapat Lestari dan Indiat Mojo tahun 2017 menyatakan bahwa parameter pragmatik tingkat peringkat tindak tutur merupakan peringkat tindak tutur yang diketahui dari relativitas tingkat kemendesakan dalam situasi tuturan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa tingkat peringkat tindak tutur direalisasikan pada tuturan yang memperhatikan relativitas tingkat kemendesakan dalam situasi tuturan. Tingkat peringkat tindak tutur juga didasarkan atas kedudukan relatif tindak tutur yang satu dengan tindak tutur yang lain dalam situasi pertuturan atau yang dapat diketahui dari relativitas tingkat keburu-buruan atau kemendesakan dalam situasi pertuturan. Contoh, Iksan, Aji, kamu ngerti nggak materi yang dijelasin dosen tadi? Tolong ajarin saya. Aji menjawab, cari tahu sendiri saja. Tuturan di atas merupakan pelanggaran peringkat tindak tutur. Hal ini ditunjukkan pada tuturan cari tahu sendiri saja. Pada tuturan tersebut, seharusnya Aji membantu Iksan dalam memahami materi yang baru saja diberikan oleh dosen. Sintesis teori. Berdasarkan keseluruhan teori para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa parameter pragmatik sebagai aturan-aturan bahasa yang mempengaruhi penggunaan bahasa yang lebih sopan dalam berkomunikasi.
Parameter pragmatik membatasi pilihan kata dan bentuk-bentuk bahasa yang sesuai dalam situasi-situasi berbicara tertentu dan memiliki peran penting dalam meminimalkan perasaan tidak senang atau sakit hati pada lawan tutur. Yang kelima, hakikat kesantunan linguistik. Menurut pendapat Octavianus dan Revita, tahun 2013 halaman 26, kesantunan merupakan salah satu variabel penting dalam komunikasi dan interaksi sosial ketika berbicara atau bertutur. Kesantunan menjadi pertimbangan pertama dalam memilih bentuk kebahasaan di samping kejelasan maksud. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi verbal, kejelasan maksud, dan kesantunan merupakan dua aspek yang sangat penting. Contoh, guru, buatkan saya kopi. Contoh tersebut dipandang sebagai perintah yang kurang sopan dan tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya karena tidak sesuai dengan norma kesantunan, yang mana tugas seorang murid adalah belajar. Hakikat kesantunan linguistik selanjutnya, menurut Prayitno, tahun 2011 halaman 26 menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa adalah strategi penutur untuk menjalin keterbukaan antar penutur dengan lawan tutur. Dalam menganalisis kesantunan berbahasa, penutur dan lawan tutur dapat menggunakan peristiwa tutur. Berdasarkan pendapat tersebut, kesantunan berbahasa merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh penutur dalam mengekspresikan kesantunannya dalam bentuk bahasa. Contoh, anak, cucikan bajuku bu. Contoh tersebut dipandang sebagai perintah yang tidak santun, karena anak menyuruh ibunya untuk mencucikan pakaiannya. Walaupun itu memang pekerjaan ibunya, tetapi tetap saja tidak sesuai dengan norma kesantunan. Hakikat kesantunan linguistik menurut IDE tahun 2014 menyatakan bahwa kesantunan linguistik adalah bagian integral dari struktur bahasa dan hubungan sosial. Menurutnya, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan makna, tetapi juga untuk menjaga hubungan sosial antar pembicara dan lawan bicara. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa kesantunan linguistik dapat dipahami sebagai suatu aspek penting dalam penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Kesantunan linguistik dapat dilihat sebagai usaha untuk menjaga hubungan sosial antar pembicara dan lawan bicara dengan cara menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, A. Maaf Pak, apakah Bapak sudah makan siang? Pada contoh tersebut, seorang staf menggunakan bahasa yang formal dan sopan dalam berbicara dengan atasan yang lebih senior di lingkungan kerja yang formal. Kebijakan bahasa dalam lingkungan kerja formal mensyaratkan penggunaan bahasa formal dan sopan sebagai tanda penghormatan kepada atasan yang lebih senior. Dalam budaya Indonesia, penghormatan kepada orang yang lebih senior juga sangat dijunjung tinggi. Sintesis teori. Berdasarkan keseluruhan teori para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesantunan linguistik merupakan bagian integral dari struktur bahasa dan hubungan sosial. Hal ini berarti bahwa dalam penggunaan bahasa, selain menyampaikan makna, kesantunan linguistik juga digunakan untuk menjaga hubungan sosial antar pembicara dan lawan bicara. Kesantunan linguistik dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik dalam penggunaan kata-kata, ungkapan, maupun bahasa nonverbal. Dalam konteks hubungan sosial, penggunaan bahasa yang tidak sopan dapat merusak hubungan sosial, sementara penggunaan bahasa yang sopan dan santun dapat membantu menjaga hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Oleh karena itu, penting bagi setiap pembicara untuk memahami dan mengaplikasikan konsep kesantunan linguistik dalam setiap interaksi sosial. 6. Jenis-jenis kesantunan linguistik. Menurut Handayani dan kawan-kawan, tahun 2019 menerangkan bahwa kesantunan linguistik ditandai oleh faktor panjang pendek tuturan, urutan tuturan, intonasi tuturan, isyarat-isyarat kinetik,
dan ungkapan penanda kesantunan. A. Panjang atau pendeknya tuturan. B. Urutan tuturan. C. Intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik. D. Ungkapan-ungkapan penanda kesantunan. A. Penggunaan tuturan yang panjang. Menurut Kusno tahun 2014, semakin panjang tuturan yang digunakan, akan semakin santun pula tuturan tersebut. Semakin pendek sebuah tuturan, akan cenderung semakin tidak santun tuturan tersebut. Panjang dan pendeknya sebuah tuturan akan berhubungan sangat erat dengan masalah kelangsungan dan ketidaklangsungan dalam bertutur. Berdasarkan pendapat tersebut, bahasa dan budaya mempunyai semacam ketentuan tidak tertulis pada saat seseorang menyampaikan maksud. Tidak boleh secara langsung mengungkapkan maksud tuturannya. Orang yang menyampaikan maksud secara langsung dianggap kurang santun. Jadi, semakin panjang tuturan yang digunakan akan semakin santun tuturan itu. Contoh panjang atau pendeknya tuturan. Contoh yang pertama, ayo berangkat, nanti keburu macet. Contoh yang kedua, ayo berangkatlah, nanti di jalan keburu macet. Contoh yang ketiga, ayo kita harus berangkat sekarang, nanti di jalan keburu macet. Dapat disimpulkan pada tuturan di atas bahwasannya semakin panjang kalimat, maka semakin santun pula tuturan yang disampaikan kepada mitra tutur. Tuturan yang panjang berisikan akibat yang dapat ditimbulkan apabila tidak mematuhi perintah. Pemberian perintah dengan diberikan alasan akan lebih mudah untuk diterima. B. Urutan tuturan. Menurut Kusno tahun 2014 menyampaikan bahwa urutan tutur menentukan makna sebuah tuturan. Sebuah tuturan yang sebelumnya kurang santun dapat menjadi santun ketika tuturan itu ditata kembali urutannya. Berdasarkan pendapat tersebut, dengan demikian urutan sebuah tuturan ikut mempengaruhi kesantunan dalam sebuah tuturan. Untuk mengubah maksud dalam bertutur, lazimnya mengubah urutan tuturannya agar menjadi semakin tegas. Dengan kata lain, urutan sebuah tuturan berpengaruh besar terhadap tinggi rendahnya peringkat kesantunan yang dilakukan dalam kegiatan bertutur. Contoh urutan tuturan. A. Hari sudah mulai gelap, mari kita pulang. B. Mari kita pulang, hari sudah gelap. Pada contoh tersebut, tuturan di atas mengandung makna pragmatik yang sama, yaitu menginformasikan bahwa hari sudah mulai gelap. Namun, kedua tuturan itu berbeda dalam hal peringkat kesantunannya. Tuturan A lebih santun dari tuturan B. Mengapa? Karena tuturan A menyatakan maksud imperatifnya, tuturan itu diawali terlebih dahulu dengan informasi lain yang melatar belakangi inspirasi yang menyatakan selanjutnya. C. Intonasi dan isyarat kinesik. Menurut Krida Laksana tahun 2010 halaman 95, intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembeda maksud pada kalimat, yaitu mengenai tinggi rendah suara, panjang pendek suara, jeda, irama, dan timbre yang menyertai tuturan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan intonasi dapat berupa pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu mengucapkan ujaran atau bagian-bagiannya. Umumnya, intonasi bertujuan untuk mempertegas maksud tuturan, karena intonasi berperan dalam menentukan santun tidaknya sebuah tuturan imperatif. Menurut Khair tahun 2013 halaman 173 mendefinisikan isyarat kinesik dalam bertutur sebagai gerak-gerik fisik seperti gerakan mata, perubahan ekspresi wajah, perubahan posisi kaki, gerakan tangan, bahu, kepala, dan sebagainya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa seperti halnya intonasi, isyarat-isyarat kinesik juga bertujuan untuk mempertegas maksud dalam tuturan yang sedang disampaikan, yakni menggunakan isyarat dari ekspresi wajah, gerakan-gerakan tubuh, dan lain-lainnya. Intonasi dan isyarat kinesik. Tuturan 1. Jangan makan makanan yang pedas ya. Tuturan 2. Jangan makan makanan pedas, nanti perutmu sakit lagi. Pada kedua tuturan di atas, jika dilihat dari panjangnya tuturan, maka tuturan kedua akan dianggap lebih santun daripada tuturan pertama. Karena jumlah konstituen katanya lebih panjang. Padahal, jika dipertimbangkan dari aspek intonasi dan isyarat kinesik, tuturan pertama akan dianggap lebih sopan daripada tuturan kedua
karena tuturan pertama dituturkan dengan intonasi yang lembut serta adanya kinesik yang menunjukkan keakraban antara si penutur dan mitra tutur. Sedangkan tuturan kedua dianggap tidak santun karena dituturkan dengan intonasi keras dan kinesiknya menampakkan muka negatif kepada penutur. D. Ungkapan-ungkapan penanda kesantunan. Menurut Kusno, tahun 2014, ia mengemukakan kesantunan linguistik sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya ungkapan-ungkapan dari penanda kesantunan. Penanda kesantunan tersebut berkaitan dengan jenis tuturan imperatif permintaan yang kadar suruhannya sangat halus. Penanda kesantunan dalam tuturan imperatif diantaranya tolong, mohon, silakan, mari, ayo, hendaknya, coba, harap, sudi kiranya, sudilah, hendaklah, dan sudi apa kiranya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ungkapan penanda kesantunan tuturan imperatif pada prinsipnya dapat ditemukan hampir di setiap bahasa, dan dikenal dengan ungkapan tolong, mohon, mari, dan masih banyak lagi. Contoh ungkapan penanda kesantunan. Tuturan A. Buatkan Bapak teh sekarang. Tuturan B. Tolong buatkan Bapak teh sekarang ya, Ndu. Pada tuturan tersebut, tuturan A mengandung aspek memerintah dan hierarki majikan yang sangat jelas terlihat. Namun, pada tuturan B kadar memerintahnya berkurang dan berganti dengan permintaan tolong yang santun. Tuturan C. Besok perkuliahan dimulai pada pukul 8 pagi. Mohon semuanya datang tepat waktu. Sedangkan pada contoh tuturan C, tuturan imperatif yang dimulai dengan penanda kesantunan mohon terdengar santun karena perintah untuk datang tepat waktu menjadi terkesan sebuah permohonan. Sintesis teori. Berdasarkan keseluruhan teori para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa kesamaan seperti adanya ungkapan penanda kesantunan tuturan imperatif seperti mohon, tolong, ayo, mari, dan lain-lain dalam tuturan bahasa Indonesia. Konsep langsung dan tidak langsung juga dapat dicermati pada urutan tuturan dan panjang pendek tuturan yang ada dalam penanda kesantunan tuturan imperatif bahasa Indonesia. 7. Hakikat pragmatik. Menurut Yule, tahun 2014, halaman 5, ia menjelaskan bahwa pragmatik imperatif merupakan sebuah studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk linguistik selain sintaksis dan semantik. Maka dapat dikatakan bahwa pragmatik menginginkan orang dapat menganalisis sebuah tuturan dan dapat memahami asumsi, maksud, atau tujuan dari tuturan tersebut dengan jenis-jenis tindakan yang mereka tampakkan saat mereka sedang bicara. Berdasarkan pendapat tersebut, perbedaan antara tuturan linguistik dengan tuturan pragmatik adalah bahwa makna tuturan linguistik selalu berupa tuturan imperatif, sedangkan makna tuturan imperatif pragmatik dapat berwujud pada tuturan deklaratif dan interrogatif. Contohnya, Raina, ayo berangkat sekolah bareng. Pada contoh tersebut, percakapan di atas adalah contoh tuturan imperatif yang bersifat ajakan, yang dilakukan Raina kepada temannya yang hendak berangkat ke sekolah. Hakikat pragmatik. Menurut Andrianto, tahun 2013 halaman 9, ia mengatakan bahwa kalimat imperatif sebagai perintah, yaitu ucapan yang isinya memohon, memerintah, menyuruh, mengajak, serta meminta agar orang yang diperintah melakukan apa yang diperintah. Berdasarkan pendapat di atas, maka imperatif perintah lazimnya diungkapkan dengan tuturan imperatif yang berisi ungkapan memerintah yang dapat ditandai oleh kata ayo, harap, hendaknya, mohon, silakan, dan tolong sebagai penanda kesantunan. Contohnya, tuturan A, anak-anak, tolong buka buku kalian halaman 27. Pada contoh tuturan di atas, ini menunjukkan bahwa sang guru menggunakan tuturan deklaratif. Hal tersebut menyatakan bahwa guru memerintah siswa untuk membuka buku mereka masing-masing pada halaman 27.
Hakikat pragmatik. Menurut Prasetyo tahun 2010 halaman 157, ia mengemukakan bahwa tindak tutur imperatif dapat berwujudkan sebuah makna perintah suruhan, ajakan, permohonan, persilaan, dan larangan. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa dikatakan sebuah perwujudan makna mengkaji bahasa untuk memahami maksud penutur yang berupa sebuah perintah dalam suatu ucapan. Berdasarkan pendapat tersebut, makna imperatif larangan biasanya tuturan tersebut menggunakan penanda kesantunan jangan dan lain sebagainya. Biasanya banyak ditemukan di tempat-tempat wisata, tempat umum, dan tempat umum lainnya. Contohnya, Raina, jangan buang sampah sembarangan. Pada contoh tersebut, percakapan di atas adalah tuturan yang bersifat larangan kepada semua orang yang berada di sekitar itu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sintesis teori. Berdasarkan keseluruhan teori para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wujud pragmatik imperatif yaitu mengaitkan konteks situasi tutur yang melatar belakanginya, yaitu makna pragmatik imperatif yang ditentukan oleh konteksnya, baik yang bersifat ekstralinguistik dan dapat berupa intralinguistik pula. Simpulan. Prinsip kesopanan terdiri dari maksim kebijaksanaan, maksim penerimaan, maksim kemurahan, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur kata dengan baik. Selain itu, ujaran yang diucapkan mengandung unsur ekspresif dan asertif. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa kesantunan pragmatik imperatif memiliki banyak bentuk tuturan deklaratif dan interrogatif. Kesantunan pragmatik deklaratif yaitu suruhan, ajakan, dan larangan. Wujud tuturan interrogatif yang menyatakan makna pragmatik imperatif yaitu berupa perintah, permohonan, dan persilaan. Pelafalan atau penggunaan bahasa yang sopan akan lebih baik didengar dan lawan bicara akan lebih memahami maksud dan arah tujuan pembicaraan tersebut. Berikut adalah daftar pustaka sumber materi kami yang terdiri dari 3 slide. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, and thanks for watching teman-teman semua. Semoga video kami bermanfaat ya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.